Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat semuanya, pada video ini saya akan memberikan tutorial bagaimanakah cara cek atau cara mengetahui pengumuman hasil seleksi tahap 2 atau tes substantif untuk teman-teman pendaftar PPG Prajabatan tahun 2022 yang mana baru saja beredar, yaitu surat ya, yang mana di sini kalau misalkan kita cek pada surat edaran terakhir bahwa saat ini tanggal 18 Agustus 2022 merupakan jadwal pengumuman hasil tes substantif atau tes tahap 2 untuk teman-teman pendaftar PPG Prajabatan tahun 2022 untuk gelombang yang pertama. Nah, kira-kira setelah kita nanti dalam pengumuman ini dinyatakan lolos seleksi atau lolos tes substantif, ini kira-kira apa yang harus segera kita lakukan? Dan juga bagi kita ini yang nggak lolos, kira-kira langkah apa yang dapat kita ambil? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, seperti yang kita ketahui bahwa dalam tahapan seleksi untuk PPG Prajabatan ini ada 3 tahapan seleksi ya. Yang pertama, ini adalah seleksi tahap 1, yaitu seleksi administrasi. Nah, selanjutnya bagi teman-teman yang sudah lulus seleksi administrasi kemarin, maka berikutnya di sini teman-teman bisa mengikuti informasi lebih lanjut pada akun SIM PKB masing-masing untuk nantinya bisa mengikuti yaitu seleksi tahap 2, yaitu tes substantif. Kemudian kalau misalkan kita lolos, berikutnya di sini kita ikut tes tahap 3, yaitu tes wawancara. Nah, di sini ketika kita ingin mengecek untuk hasil tes substantif ini, tentunya teman-teman yang ketika pada tahapan sebelumnya, di sini kalian sudah masuk dalam tahap yang ini, yaitu teman-teman sudah lolos dalam tes tahap 1, yaitu penilaian IC dan juga biodata berkas yang diupload. Berikutnya teman-teman sudah membayar dan juga sudah mengunduh kartu tes substantif ya, dan tentunya sudah mengikuti seleksinya untuk seleksi substantif. Dan berikutnya di sini teman-teman yang sudah dinyatakan lolos, yaitu lolos dalam seleksi sebelumnya, yaitu di sini kita lolos seleksi administrasi. Berikutnya kita bisa mengunduh kartu tes. Berikutnya setelah kita mengikuti tes substantif atau seleksi yang tahap 2, kita bisa mengecek apakah kita lulus apakah tidak. Untuk mengetahui apakah kita lulus tes yang substantif ataukah tidak, di sini kita awalnya di sini kita masuk ke ppg.kemdikbud.go.id kan. Kemudian di sini kita sudah nggak menemukan untuk halaman login untuk yang PPG Prajabatan. Di sini kita buka tab baru saja. Teman-teman silahkan berkunjung ke gtk.belajar.kemdikbud.go.id. Kemudian teman-teman bisa klik enter. Selanjutnya setelah sampai sini, teman-teman bisa scroll ke bawah. Nah, di sini kita masuk ke portal layanan program GTK Kemdikbud. Dan di sini kita pilih bagian yaitu PPG Prajabatan. Karena kita ingin mengecek untuk hasil seleksi substantif kita atau seleksi tahap 2, maka ini kan kita nggak perlu buat akun ya, tapi kita klik sini yaitu pada halaman masuk. Kita klik masuk atau login. Berikutnya di sini teman-teman silahkan masuk alamat email dan juga kata sandi yang sudah didaftarkan ya ketika dulu membuat akun. Berikutnya kita klik masuk. Berikutnya, kalau misalkan kita lolos, maka kita akan mendapatkan tampilan yang seperti ini. Nah, di sini kita berikan tampilan kalau misalkan teman-teman membuka lewat HP Android ya. Dan di sini ketika teman-teman dinyatakan lolos tes substantifnya atau tes tahap 2 PPG Prajabatan, maka akan ada tulisan yaitu selamat saudara gitu ya. Saudara atas nama siapa? Selamat saudara dinyatakan lolos tes substantif PPG Prajabatan tahun 2022 yang diadakan pada sesi berapa, kemudian hari apa, kemudian tanggal, jamnya, kemudian berada di mana, misalkan di Universitas Negeri Semarang. Kemudian saat ini saudara kami proses lebih lanjut untuk mengikuti seleksi tahap 3 atau wawancara ya secara daring. Nah, ini kalau misalkan teman-teman di sini mendapatkan tampilan yang seperti ini, ada tulisan lolos warna hijau, berarti teman-teman dinyatakan lolos tes substantifnya. Berikutnya di sini kita bisa mengikuti nanti untuk seleksi tahap 3 ya, yaitu seleksi wawancara secara daring. Nah, selanjutnya kita nanti tinggal menunggu saja di SIM PKB masing-masing. Kita nanti akan dijadwalkan untuk ikut seleksi yang di tahap 3 teman-teman, yaitu seleksi wawancara. Berikutnya kalau misalkan teman-teman nggak lolos, maka nanti akan ada tampilan yang seperti ini ya, yaitu atas nama kita ini siapa,
yaitu di sini atas nama kita siapa, kemudian ada tulisan sehubungan dengan keikutsertaan saudara pada seleksi tahap 2 yaitu tes substantif. Mohon maaf, saudara dinyatakan tidak lolos tes substantif PPG Prajabatan tahun 2022. Terima kasih atas keikutsertaan saudara dalam seleksi calon mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022 untuk yang gelombang pertama. Nah, di sini adalah ciri-ciri kalau misalkan teman-teman lolos. Nah, kemudian yang berikutnya ini adalah ciri-ciri kalau misalkan teman-teman ini belum lolos ya, teman-teman. Nah, berikutnya di sini kira-kira langkah selanjutnya apa, teman-teman? Kalau misalkan kita lolos dan juga nggak lolos, ini kita apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini kalau misalkan teman-teman di sini sudah dinyatakan lolos seperti yang kita lihat pada akun SIM PKB kita, bahwa tahap berikutnya setelah teman-teman dinyatakan lolos, inilah nanti sudah disiapkan ya untuk proses berikutnya, yaitu proses untuk mengikuti seleksi tahap 3 yaitu wawancara. Langkah yang harus kita lakukan ini adalah kita mengecek secara berkala ya akun SIM PKB kita masing-masing. Berikutnya di sini nanti kita tinggal menunggu tes tahap 3 yaitu tes wawancara. Yang mana tes wawancara ini adalah bertujuan untuk menggali lebih dalam ya kompetensi calon mahasiswa baik secara profesional dan juga secara personal, dan itu nanti akan dilaksanakan secara daring ya atau online melalui media platform virtual meeting, entah itu memakai Zoom atau mungkin juga memakai Google Meet. Saya rasa untuk teman-teman yang di sini terjaring dalam PPG Prajabatan dan lolos di tahap ini tentunya adalah rata-rata dari kalangan fresh graduate ya. Dikarenakan syarat utamanya ini adalah belum terdaftar di Dapodik, artinya bukan dari kalangan guru honorer. Sehingga kalau misalkan nanti dalam seleksi yang wawancara dilakukan secara daring melalui Zoom atau mungkin juga Google Meet, ini bukan suatu kendala yang berarti ya, karena dalam kehidupan sehari-hari kan kita kuliahnya kemarin itu dari fresh graduate itu banyak juga menggunakan virtual conference, teman-teman. Nah, berikutnya bagi teman-teman yang mungkin saja ya di sini ketika login ke akun SIM PKB ternyata mendapatkan notifikasi bahwa kita nggak lolos, teman-teman. Kalau kita nggak lolos, ini nanti langkah berikutnya apa? Di sini masih ada satu solusi yang mungkin teman-teman bisa coba ya. Kalau misalkan teman-teman ketika login ke SIM PKB ternyata nggak lolos, di sini teman-teman bisa coba refresh ya. Silahkan kalian refresh, kemudian siapa tahu nanti yang awalnya nggak lolos ini nanti bisa menjadi lolos. Adalah pengalaman dari salah satu kawan kita yang awalnya nggak lolos, kemudian ketika di refresh HP-nya atau laptopnya ketika lihat pengumuman dan akhirnya bisa lolos, dan semoga saja nanti nggak akan berubah lagi ya, teman-teman. Nah, berikutnya kalau misalkan teman-teman setelah refresh ternyata nggak lolos juga, maka teman-teman nggak usah khawatir, dikarenakan di sini sudah disiapkan ya dari Kemdikbudristek bahwa akan segera hadir juga dibuka untuk pendaftaran PPG Prajabatan yang gelombang 2 tahun 2022. Jadi bagi teman-teman yang di sini nggak lolos di gelombang pertama PPG Prajabatan, teman-teman nanti silahkan gabung yaitu untuk melakukan pendaftaran di PPG Prajabatan yang gelombang 2. Nanti akan dibuka yaitu pada akhir bulan Agustus ini, teman-teman. Demikian informasi ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.